Beda sebenarnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua praktikum analisis regresi ini, saya akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Pertama, apa sih analisis regresi sederhana itu? Analisis regresi sederhana merupakan analisis regresi yang hanya menganalisis satu variabel independen. Analisis ini bertujuan untuk meramalkan variabel terikat atau variabel dependen terhadap variabel independennya. Jadi di sini kita dapat memperkirakan jumlah atau besar dari variabel terikat atau variabel dependen jika variabel independen menunjukkan satu angka atau suatu jumlah. Eh, Analisis ini juga tidak hanya bertujuan untuk meramalkan, tapi di sini juga kita bisa melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Lanjut, asumsi dari regresi sederhana yang pertama adalah normalitas. Artinya data yang digunakan pada analisis regresi sederhana ini harus berdistribusi normal. Selanjutnya linearitas, artinya data yang digunakan untuk eh, analisis regresi ini harus bersifat linear. Yang ketiga, homogenitas varians. Homogenitas varians ini merupakan salah satu syarat dari asumsi regresi sederhana di mana residual dari hasil regresi sederhana, variabel independen dan variabel dependennya variansnya harus homogen. Lalu yang selanjutnya ada autokorelasi. Autokorelasi ini dikhususkan hanya untuk data time series ketika kita akan menggunakan metode regresi sederhana terhadap data time series. Baru kita menggunakan asumsi autokorelasi. Selanjutnya ini merupakan model umum dari regresi sederhana. Y sama dengan B0, beta 0 ditambah beta 1 dikali X ditambah residual, di mana Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat, lalu beta 0 dan beta 1 merupakan parameter regresi yang memang kita akan cari di analisis regresi ini, dan X merupakan variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan epsilon merupakan residual yang memang nantinya akan menjadi perkiraan atau kira-kira seberapa banyak salah dari model yang kita buat. Jadi metode regresi sederhana ini tujuannya salah satunya adalah membentuk model umum ini. Baik, selanjutnya tahapan regresi sederhana. Yang pertama, uji asumsi. Jika uji asumsi sudah terpenuhi, maka model dapat terbentuk. Nah, di model terbentuk ini jangan kita langsung jadikan menjadi model fix atau model akhir, karena kita harus melakukan uji parsial dan uji simultan. Uji parsial ini dilakukan dengan cara melihat p-value dari setiap koefisien dan konstanta. Jika memang semuanya kurang dari 0, yang artinya semuanya signifikan, maka model merupakan model baik. Uji simultan ini uji modelnya secara bersamaan menggunakan F-hitung, dan juga bisa menggunakan p-value. Tadi uji parsial itu menggunakan T-hitung. Jadi uji simultan ini digunakan untuk melihat apakah model bagus atau model tidak bagus. Jadi uji simultan ini nanti kita lihat F-hitungnya atau p-value dari F-hitungnya berapa. Jika signifikan maka model baik. Nah, jika memang kedua model baik, kedua uji menyatakan baik, model baik, dan semua konstanta dan koefisien memasuki model, maka model akhir terbentuk. Tetapi jika memang uji simultannya hasilnya tidak baik atau tidak signifikan, ataupun dari uji parsial ada koefisien atau konstanta yang tidak berarti di dalam model, maka kita harus
balik lagi ke awal dan melakukan eh, regresi tanpa menggunakan konstanta dan tanpa menggunakan koefisien atau hanya konstanta saja. Lalu ketiga model tersebut, jadi model tanpa konstanta, model tanpa koefisien, dan juga model lengkap dibandingkan dan dilihat R-square yang paling besar. Nah, R-square yang paling besar itu akan menjadi model yang akan kita gunakan untuk regresinya. Nah, maka R-square dengan model terbesar akan R-square dengan model dengan R-square terbesar akan menjadi model terakhir yang dibentuk oleh analisis regresi yang kita lakukan. Oke, baik. Mungkin lanjut langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal PT Cemerlang dalam beberapa bulan gencar mempromosikan sebuah peralatan elektronik, sejumlah peralatan elektronik dengan membuka outlet-outlet di berbagai daerah. Berikut ini adalah data mengenai penjualan dan biaya promosi yang dikeluarkan di 15 daerah di Indonesia. Jadi berikut sebelah kanan di Excel adalah datanya di Jakarta. Jadi sales jadi keuntungan atau jumlah yang terjualnya yaitu sejumlah 205 juta rupiah dengan promosi yang dikeluarkan adalah 26 juta rupiah. Nah, dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa promosi merupakan variabel independen dan sales merupakan variabel dependen atau variabel terikat dan promosi merupakan variabel bebas. Kenapa bisa kita simpulkan seperti itu? Karena dapat kita ketahui kalau misalkan promosi itu akan mempengaruhi sales. Jadi sesuatu yang mempengaruhi itu adalah merupakan eh, variabel independen atau variabel tidak bebas atau variabel bebas. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa promosi merupakan variabel bebas dan sales merupakan variabel terikat. Atau jika kita masukkan ke dalam model regresi, promosi merupakan X dan sales merupakan Y. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan bagaimana cara analisis regresi di software SPSS. Seperti yang kalian ketahui, kita akan mengcopy eh, data ini ke SPSS. Oke, datanya sudah di copy. Jangan lupa di variable view-nya di sininya cell, pastikan ini namanya benar, terus tipenya numerik, terus desimalnya dinolkan karena memang di sini tidak ada desimal. Mungkin nanti kalau misalkan ada desimal, desimalnya disesuaikan saja dengan data yang dimiliki. Labelnya tidak perlu karena ini sudah menjelaskan apa yang ada dalam kolom. Missingnya tidak ada, kolom 8, dan measure-nya scale. Oh ya, jadi analisis regresi hanya bisa digunakan ketika analisis regresi sederhana hanya bisa digunakan ketika data itu berjenis skala ataupun rasio. Jadi seperti yang kita tahu sales dan promosi ini diambil dengan cara perhitungan. Maka kita dapat simpulkan bahwa sales dan promosi ini merupakan data skala. Eh, ini merupakan datanya. Jadi yang pertama kalian klik di analyze, lalu ada regression. Oh ya, sebelumnya berarti kita harus mengetahui apakah data ini linear atau tidak. Sebenarnya untuk mengetahui data ini linear atau tidak, kita bisa menggunakan scatter plot. Scatter plot yang kalian buat itu bisa di mana saja, tapi saya akan menunjukkan scatter plot yang dibuat di SPSS. Yang pertama masuk ke graph, lalu legacy dialogs, lalu ada scatter atau dot, simple scatter, lalu define. Lalu di sini seperti yang kita simpulkan dari apa soal tadi, kalau misalkan X itu adalah sale, sorry, X itu adalah promosi dan Y itu adalah sale. Tuh. Jadi ya,
Jadi kita lihat apakah ini linear atau tidak. Oke, dapat kita lihat data ini kita dapat asumsikan linear karena datanya memang sedikit. Dan linear itu kan dari ujung sini, dari ujung pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Dapat kita lihat bahwa di sini data cenderung bersifat linear karena memang cenderung naik dan tidak cenderung turun, lalu data juga tidak berpola. Jadi emang ini naik aja polanya, nggak ada pola naik turun atau musiman. Juga data yang emang menyebar selain garis linear ini tidak terlalu jauh letaknya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data yang kita gunakan adalah data linear. Oleh karena itu, asumsi linearitas sudah terpenuhi. Dilanjutkan ke asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas itu dapat kita lihat nanti setelah kita mendapatkan output dari analisis regresi yang digunakan, yang dilakukan di SPSS. Oke, kita analyze. Jadi caranya klik analyze, lalu klik regression. Nah, di sini ada linear karena emang kita akan menganalisis regresi menggunakan analisis regresi linear. Lalu di sini tadi setelah disimpulkan dari soal, dependent atau variabel terikatnya adalah sales dan independent atau variabel bebasnya adalah promosi. Karena promosi mempengaruhi sales. Jadi selnya dimasukkan ke dependent dan promosinya dimasukkan ke independent. Lalu kita klik statistics. Oke, di statistics kita contreng di sini ada estimates. Ada estimates, ada model fits, descriptive, collinearity diagnostic, sama case-wise diagnostic. Jangan lupa case-wise diagnostiknya kita checklistnya yang all cases. Jangan yang outlier outside. Klik continue. Ketika ini sudah selesai, kalian boleh screenshot. Lalu plots-nya di sini yang pertama kalian masukkan resid atau SD residual ke Y dan Z prediction-nya ke X. Yang pertama SD residnya ke Y dan Z pred-nya ke X. Lalu pencet next. Nah, di next ini Z pred-nya dimasukin ke Y dan dependent-nya dimasukin ke X. Oke. Setelah itu jangan lupa contreng normal probability plot. Nah, ini akan digunakan untuk mengecek normalitas residual atau enggak karena salah satu asumsi dari regresi adalah residualnya harus normal, harus berdistribusi normal. Oleh karena itu kita membutuhkan normality plot untuk menentukan apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak. Klik continue, klik save. Di sini save-nya tidak usah dicontreng sama sekali apapun karena ini regresi sederhana, kecuali nanti kalian ada di regresi sederhana juga untuk mencari pencilan, kalian bisa contreng beberapa dari ini, tapi ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu di option ini use probability of F, entry-nya 0,5, removal-nya 10. Sebenarnya ini digunakan ketika akan menggunakan metode stepwise. Metode stepwise, backward dan forward itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Style di sini tidak bisa diapa-apakan. Bootstrap juga biarkan seperti ini. Lalu metodenya juga biarkan enter karena nanti stepwise remove backward forward-nya akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Lalu ketika semua sudah sesuai, maka klik OK dan outputnya akan muncul. Oke, di sini saya akan menjelaskan outputnya satu-satu. Di sini ada descriptive statistik. Di sini kesimpulan dari data-data yang kita punya, seperti yang kita tahu. Jadi mean dari sel itu rata-ratanya adalah sekian. Mean dari promosi rata-ratanya sekian, standar deviasinya segini, lalu jumlahnya juga jumlah datanya sudah sesuai 15 daerah ya tadi.
Oh ini ada korelasi, ini adalah tabel korelasi. Nah, cara bacanya gimana sih? Jadi kita bisa ngecek nih di sini apakah ada pengaruh si variabel bebas terhadap variabel terikatnya karena memang ketika analisis regresi digunakan maka harus ada pengaruh ya dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada Pearson correlation, ada sig atau p-value-nya, dan ada n-nya. N itu jumlah, jadi kita abaikan. Nah, ini p-value. P-value cells dan cells. Jadi kita bacanya ini cell dan cell. Itu nggak ada karena emang cell dan cell. P-value sel dan promosi adalah 0,00. Artinya p-value-nya kurang dari alpha. Alpha yang kita gunakan kan 0,05. Maka hasil signifikan H0 ditolak, di mana H0 dari uji korelasi itu adalah tidak ada korelasi antara variabel satu dan variabel lainnya. Maka jika H0-nya ditolak, dapat kita simpulkan ada korelasi antara sales dan promosi. Begitupun yang di bawahnya, promosi. Kenapa ini 0,0? Karena ini promosi dengan sel gitu. Dan ini kenapa titik? Karena ini promosi dan promosi. Lalu di atasnya ini adalah besar dari korelasi atau kekuatan dari korelasi antara sel dan promosi. Ini sel dan sel kekuatannya satu karena emang sama-sama sel gitu. Jadi kekuatannya memang kuat karena emang datanya juga sama gitu. Di sini sel dan promosi kekuatannya atau Pearson korelasinya ada di 0,918. Maka dapat kita simpulkan bahwa kekuatan dari korelasi ini kuat karena koefisien korelasinya ada di angka 0,918, mendekati angka 1. Begitupun dengan yang bawahnya, promosi dengan sel, promosi dengan promosi. Gitu. Oke. Kalau ini variable enter or removed karena kita menggunakan metode enter, jadi hanya metode enter saja. Nanti ini tabel ini akan berguna ketika kalian menggunakan metode remove, metode remove atau metode stepwise ataupun metode forward ataupun backward. Lalu di sini ada model summary, di sini adalah kekuatan dari variabel bebas yang mendeskripsikan variabel lainnya. Jadi di sini kekuatannya, di sini ada R square, adjusted R square, dan standard error. Nah, yang kita lihat adalah R square-nya. R square-nya itu 0,84. Ketika kalian menggunakan metode analisis regresi berganda, maka yang kalian lihat adalah adjusted R square. Tapi karena yang kita gunakan sekarang adalah regresi sederhana, maka R square ini yang dilihat. Jadi 84,2% variabel bebas ataupun tadi promosi itu mendeskripsikan atau mewakilkan jumlah dari variabel terikatnya atau sales, dan sisanya berarti berapa persen? Sekitar 15,8% itu dijelaskan oleh variabel lainnya di luar variabel promosi seperti itu. Lalu ANOVA, nah di sini kita bisa melakukan uji parsial, tapi nanti saja. Karena sekarang kita masih uji asumsi. Nah, uji asumsi ini dilihat dari sini, normal p-plot, regression, standardized, residual. Nah, di sini kita bisa lihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Jadi di sini garis lurus itu adalah garis normal. Kita bisa lihat kalau misalkan data ini cenderung ada atau cenderung mendekati garis normalnya, jadi kayak tidak terlalu jauh dari garis normalnya, maka dapat disimpulkan bahwa residual dari regresi yang kita lakukan berdistribusi normal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Lalu asumsi homogenitas ini bisa dilihat dari yang ini. Regression standardized dilated residual dan regression standardized predicted value. Jadi dari plot ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada varians dari residual kita homogen atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada angka 0. Bayangkan saja kita tarik garis dari angka 0 sampai ujung kanan. Nah, jika datanya cenderung mendekati garis 0 ini, maka dapat kita simpulkan bahwa data
bahwa varians dari residualnya homogen. Nah, karena memang ini garisnya menyebar di sekitar 0 dan cenderung mendekati 0, meskipun ada yang jauh 1, tapi jauhnya masih di angka 4, maka dapat kita simpulkan bahwa residual dari data atau analisis regresi yang kita lakukan, variansnya itu adalah normal. Seperti itu. Lanjut, karena memang semua asumsi sudah terpenuhi, karena korelasi tidak digunakan, karena kita tidak menggunakan data deret waktu, kita tinggal menentukan model sementara. Oke, model sementara yang kita punya dilihat dari tabel tabel koefisien. Dilihat dari B, maka B yang konstannya adalah 110,744 dan promosinya adalah 3,919. Maka model yang dibentuk adalah Y sama dengan konstantanya itu 110,744, berarti Y sama dengan 110,744 ditambah 3,919 promosi, di mana promosi merupakan X. Jadi 3,919X. Nah, jadi apa namanya? Model yang terbentuk adalah Y sama dengan 110,744 ditambah 3,919X. Oke, lanjut. Berarti kita sekarang harus uji simultan dan uji parsial. Baik, kita ke uji simultan dulu. Kita lihat di tabel ANOVA. Kita lihat langsung aja ke p-value-nya. Jika p-value-nya kurang dari 0, maka pengujian signifikan dan artinya model baik. Nah, dapat kita lihat dari tabel ANOVA bahwa model baik ya, karena signya atau p-value-nya kurang dari 0,05 atau 0 di sini 0,00000. Nah, berarti uji simultan sudah terpenuhi, artinya model baik, tapi kita tetap harus melakukan uji parsial. Dilihat di sini, di uji parsial akan dilakukan di tabel koefisien ini, kita lihat signya atau p-value-nya lagi dari konstanta 0,000, ini kurang dari alfa, yaitu 0,05. Maka artinya konstanta dari model ini berarti dalam model. Artinya si konstanta ini akan mempengaruhi jumlah atau besar dari variabel terikat. Nah, berarti konstanta ini harus ada di dalam model. Lalu selanjutnya ke variabel pertama, koefisien pertama, maaf, yaitu promosi. Promosi dilihat dari p-value-nya juga 0,00. Maka ini juga artinya promosi atau variabel bebasnya harus ada dalam model karena variabel bebasnya mempengaruhi eh, besar atau jumlah dari variabel terikatnya atau sales-nya. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalkan kalian mau meramalkan, misal mau meramalkan berapa sih sales yang dihasilkan ketika promosinya kita menggunakan angka 70 juta, maka nanti X yang di modelnya tinggal diganti dengan angka 70 dan lihat hasilnya, apakah hasilnya negatif atau positif. Berarti ketika hasil positif, promosi itu bisa dilakukan dan ketika hasilnya negatif, promosi itu tidak dapat dilakukan. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang analisis regresi sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.